Pemirsa, kita akan memasuki kabar nampaya. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kota Banjarmasin yang tergabung dalam tim indeks pengukur ratik dalam 2 bulan ke depan akan melakukan pengukuran terhadap indeks pencemaran ratik di wilayah Banjarmasin, khususnya di tempat pembuangan akhir ratik Basiri, Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kota Banjarmasin yang tergabung dalam tim indeks pengukur ratik dalam 2 bulan ke depan akan melakukan pengukuran terhadap indeks pencemaran ratik di wilayah Banjarmasin, khususnya di tingkat pembuangan akhir ratik Basiri, Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan. Untuk jangka pendek, pemerintah kota diminta membentuk tim percepatan pengawasan ratik. Demikian dipadahkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dewi Homistriana Wahitakuni Primativi usai memimpin rapat koordinasi penanganan ratik bersama pemerintah kota Banjarmasin di Aula Kayu Imbai Balai Kota Banjarmasin, Jan R.E. Martadinata, Banjarmasin Tengah Kamarian Kamis 17 April 2025. Dewi Homistriana menyatakan hasil pengukuran indeks ratik akan menentukan nasib TPAS Basiri Banjarmasin ke depan. Berdiskusi bahwa dan menyepakati bahwa penanganan sampah kota ini bukan hanya kewajiban pemerintah, harus kolaborasi masyarakat, pemerintah, akademisi, kami pusat, di pemerintah juga ada berbagai KPL. Itu nanti akan menyepakati akan berkolaborasi bersama untuk mengatasi permasalahan sampah di kota Banjarmasin ini. Ya. Kalau kami dari Kementerian PU sendiri dalam waktu dekat kami sudah membentuk yang namanya tim untuk pengukuran indeks resiko. Itu sudah kami bentuk dari Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota terlibat di dalam tim tersebut. Indeks resiko ini akan mengukur seberapa tingkat pencemaran yang sudah terjadi di TPA Basiri, gitu ya. Jadi ini akan bekerja selama 60 hari. Nah, kemudian tentunya paralel dengan indeks resiko itu Pak Wali juga ya nanti akan membentuk yang namanya tim percepatan ya Pak Wali ya, tim percepatan penanganan sampah di Kota Banjarmasin. Nanti Pak Wali yang akan mengeluarkan surat keputusannya waktunya tersebut dan nanti kita akan buat rencana aksi jangka pendek. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin berharap seberatan saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat koordinasi ini dapat membuahkan hasil yang baik dalam penanganan ratik di TPAS Basiri Banjarmasin. Muhammad Yamin menyatakan masih ada sekitar 40 hektar lahan di TPAS Basiri Banjarmasin yang masih bisa dimanfaatkan, namun harus menggunakan sistem sanitary landfill. Ke depan masalah TPA Basiri, namun tetap kembali mereka juga menyarankan sampah-sampah yang tersisa keleleran yang ada di Kota Banjarmasin itu tetap harus diharapkan angkut ke Banjar Bakula. Jadi yang nextnya sudah 600 atau 500 sehari, kita kan dari 600 nih sekarang karena seringnya kita sosialisasi, seringnya menyampaikan ke masyarakat. Menurut informasi dari rekan-rekan DLH sendiri itu sudah mengalami penurunan penggunaan sampah ya di Kota Banjarmasin. Jadi kita ke depannya harapannya ini disuruh atau diminta untuk lebih meningkatkan TPST, TPS 3R, PDU. Habis itu yang kita olah kemarin itu kan pemilahan sampah di TPS yang ada di Kota Banjarmasin itu segerakan. Nah, jadi kita nanti dari setelah SK tim indeks resiko itu keluar 60 hari waktunya, nah di sanalah kita berbiji baku untuk menyelesaikan apa yang menjadi catatan-catatan semua ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini dengan hadirnya hari ini adalah tambah power, tambah semangat kita untuk menyelesaikan TPA Basiri ini, karena jelas tadi ada disampaikan bahwa apabila lebih dari 600 maka itu akan dilakukan penutupan total. Nah, di penutupan total sendiri pun tidak sedikit biaya yang harus kita keluarkan, karena 1 hektar itu memakan sekitar 9-11 M menutup TPA itu sendiri. Jadi jangan sampai kita berharap seperti itu, walaupun nantinya nextnya ke depan pasti harus seperti itu.